Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andarini Asri. Saya adalah salah satu dosen D4 Teknik Listrik jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Ujung Pandang. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh adalah mata kuliah Analisis Sistem Tenaga Listrik. Izinkan saya untuk sedikit menjelaskan mengenai mata kuliah Analisis Sistem Tenaga Listrik ini. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS teori, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib untuk mahasiswa semester 5. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia, namun beberapa referensi dan slide presentasi pembahasan menggunakan bahasa Inggris. CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini, yang pertama, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang kedua, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Yang ketiga, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang keempat, menguasai konsep teoritis perencanaan pembangunan SUTT, pemasangan gardu induk, pemasangan buy transformator, pemasangan JIS, dan pemasangan switchgear. Yang kelima, menguasai konsep teoritis operasi sistem. Yang keenam, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan spesifik di bidang keahliannya, serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan. Yang ketujuh, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang bekerja di bawah tanggung jawabnya. Yang kedelapan, mampu mendesain perencanaan pembangunan SUTT, pemasangan gardu induk, pemasangan buy transformator, pemasangan JIS, dan pemasangan switchgear. Yang kesembilan, mampu menganalisa operasi sistem tenaga listrik. CPMK pada mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar sistem tenaga listrik. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dan membuat sistem tenaga listrik dalam satuan per unit. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan dan membuat pemodelan rangkaian sistem tenaga listrik. Yang keempat, mahasiswa mampu menghitung arus hubung singkat sistem tenaga listrik. Yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis dan menghitung aliran daya dengan metode Gauss-Seidel. Yang keenam, mahasiswa mampu menghitung dan menganalisis aliran daya dengan metode Newton-Raphson. Dan yang ketujuh, mahasiswa mampu menghitung dan menganalisis aliran daya dengan metode fast decouple. Pada mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan untuk mampu melakukan pemodelan konfigurasi sistem tenaga listrik dalam satuan per unit untuk menganalisis dan menghitung aliran daya dengan ketiga metode tadi, yaitu metode Gauss-Seidel, metode Newton-Raphson, dan metode fast decouple. Materi pembelajaran. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini, yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, konsep dasar sistem tenaga listrik. Yang ketiga, representasi sistem tenaga listrik. Yang keempat, model rangkaian sistem tenaga listrik. Yang kelima, sistem per unit. Yang keenam, pembentukan model jaringan. Yang ketujuh, perhitungan matrik admitansi dan impedansi jaringan. Yang kedelapan, komponen simetri. Yang kesembilan, analisis gangguan simetri. Yang kesepuluh, analisis gangguan tidak simetri. Yang kesebelas, perhitungan aliran daya dengan menggunakan metode Gauss-Seidel. Yang ke-12, perhitungan aliran daya dengan menggunakan metode Newton-Raphson. Yang ke-13, perhitungan aliran daya dengan metode fast decouple. Dan yang ke-14 adalah simulasi aliran daya. Referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini yaitu sebagai referensi utama yaitu yang pertama Hadi Sadat dengan judul Power System Analysis, dan yang kedua dari William N. Stephenson yang berjudul Analisis Sistem Tenaga. Metode perkuliahan. Metode perkuliahan tergantung dari materi perkuliahan yang diberikan. Seperti pada contohnya pekan ke-1 sampai pekan ke-7 atau sebelum UTS itu menggunakan metode blended learning. Kemudian pekan setelah UTS dan sampai sebelum UAS itu menggunakan metode diskusi kelompok dan simulasi.
Bentuk perkuliahan secara sinkronus adalah tatap muka di kelas maupun menggunakan tools conference yaitu Zoom atau Google Meet. Sedangkan asinkronus dilakukan menggunakan WhatsApp group maupun diskusi melalui Google Classroom sebagai fasilitas mahasiswa dalam berdiskusi secara kelompok. Evaluasi hasil pembelajaran. Evaluasi hasil pembelajaran meliputi yang pertama, kuis interaktif sebanyak 2 kali, yang kedua, penugasan sebanyak 5 kali, kemudian ujian tengah semester, diskusi kelompok, dan ujian akhir semester. Bahan ajar. Bahan ajar berupa slide presentasi yang berisi mengenai materi pembahasan, dan juga kami menggunakan software bantuan seperti ETAP, MATLAB, dan atau DeepScience dalam mensimulasikan aliran daya. Sistem penilaian kami meliputi yang pertama, tugas sebanyak 30%, formatif atau kuis sebanyak 5%, UTS sebanyak 25%, dan UAS sebanyak 30%. Sistem penilaian kami setiap tahunnya berbeda-beda, dikarenakan kami akan mendiskusikan kepada mahasiswa mengenai sistem penilaian presentasinya. Sistem penilaian saya akan sampaikan secara transparan kepada mahasiswa. Berikut saya tampilkan video pembelajaran mata kuliah analisis sistem tenaga listrik. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabarnya? Ya, alhamdulillah ya, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita kembali ke mata kuliah analisis sistem tenaga listrik, ya. Jadi ini adalah pertemuan setelah UTS. Jadi kita akan membahas mengenai analisis aliran daya. Namun sebelum itu saya absen dulu ya. Kelas 3A D4 Teknik Listrik. Adila Mufliha, Adrian Rizky Nur. Sebelum kita mulai mata kuliah hari ini, teori hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Baik. Baik, saya akan lanjutkan mengenai materi analisis aliran daya ya. Jadi analisis aliran daya ini yang akan kita pelajari ada 3 metode. Yang pertama adalah metode Gauss-Seidel, yang kedua adalah metode Newton-Raphson, dan yang ketiga adalah metode fast decouple. Jadi ketiga ini akan kita pelajari bagaimana cara menghitung analisis aliran daya dengan secara manual, dan nanti di akhir pertemuan akhir semester kita akan mensimulasikan aliran daya menggunakan aplikasi. Boleh aplikasi ETAP, DeepScience, ataupun MATLAB. Jika ada yang ingin bertanya langsung ya. Oke. Jadi pokok-pokok outline yang akan kita bahas, yang pertama adalah daya aktif dan reaktif, kemudian line transfer, kemudian problem aliran daya. Setelah itu 3 metode mengenai Gauss-Seidel, Newton-Raphson, dan fast decouple. Nah, ada tiga macam tipe bus ya. Ada 3 macam tipe bus. Yang pertama adalah swing atau slack bus. Yang kedua adalah PV atau generator bus. Yang ketiga adalah PQ atau load bus. Ingat, ini yang harus kita tahu sebelum kita mengerjakan aliran daya. Jadi kita harus tahu apa tipe dari bus tersebut. Paham ya? Kalau swing atau slack bus itu punya V dan sudut ya. Kalau PV atau generator bus, dia tegangannya dikontrol, kemudian V-nya diketahui. Kalau PQ atau load bus, dia tidak ada yang diketahui V maupun sudutnya. Kita bisa lihat simbolnya. Di sini ada swing atau slack bus sama dengan simbolnya dengan PV atau generator bus. Yang saya tanyakan bagaimana cara membedakan antara PV dan swing bus.
kalau kita cuma lihat dari gambar. Tentu saja kalau cuma dilihat dari gambar kita tidak bisa tahu ya, yang mana PV atau swing bassnya. Nah, kita lihat datanya. Kalau misalnya dia V dan tetanya dia diketahui, berarti dia ada swing bass. Swing bass biasanya dia punya kapasitas yang paling besar. Dia yang membackup kalau misalnya bass lain tidak bisa menyalurkan dayanya, ya. Jadi swing atau slack bassnya itu yang akan membackup karena dia punya, makanya dia dikasih kapasitas yang paling besar. Kalau PV berarti dia V-nya diketahui, ya, kemudian bisa dikontrol untuk tegangannya. Kalau PQ dan load bass, kalau dari gambar bisa kita tahu ya bahwa itu adalah bass beban. Paham ya? Baik. Di sini misalnya ada gambar rangkaian, jadi ada sistem terdiri dari 5 bass. Misal bass 1 kita tulis bass white, bass 2 bass red, bass 3 bass green, bass 4 bass blue, bass 5 bass yellow. Ini terserah Anda ya, boleh Anda di situ tulis Tello, Maros, Mandai, terserah Anda ya. Kemudian ada load bassnya. Nah, ciri-ciri dari macam-macam load di sini ada load bassnya, ada generator, ada swing atau slack bassnya. Jadi kalau misalnya dikatakan swing itu sama saja dengan slack bass, PV sama saja dengan generator bass ya, PQ sama saja dengan load bass. Jangan bingung ya. Oke. Kemudian load bassnya di sini atau PQ bassnya, yang pertama dia pasti terhubung dengan beban. Tentu saja dia pasti terhubung dengan beban. Kemudian PQ dari beban itu diketahui dan nilainya tetap. Tegangan dan sudut fasanya fasa tegangan itu yang dicari atau yang dihitung ya. Kemudian generator bass itu yang pertama dia pasti terhubung dengan generator ya. Yang kedua, daya tegangan dari generator diketahui dan nilainya tetap. Yang ketiga, theta dan Q atau daya reaktif generatornya itu yang dicari atau yang dihitung. Kemudian swing atau slack bass, yang pertama dia terhubung dengan generator, yang kedua tegangan dan sudut fasanya itu berdasarkan referensi atau 0 derajat dari generator yang diketahui dan nilainya tetap. Kemudian yang dihitung adalah P dan Q-nya. Kemudian dia bisa mencatur rugi-rugi daya dan beban yang tidak dapat disuplai oleh generator lain. Ini yang saya bilang tadi. Jadi slack atau swing bass itu dia akan mensuplai generator lain ketika generator lain tidak bisa mensuplai lagi. Jadi dia sebagai backup ya untuk slack atau swing bass-nya. Sampai sini yang mau ditanyakan? Oke, saya lanjut ya. Nah, kita masuk ke metode analisis aliran daya atau load flow analysis. Ada 3 metode tadi yang saya sudah paparkan di depan. Yang pertama ada metode Gauss-Seidel, yang kedua metode Newton-Raphson, dan yang ketiga adalah metode Fast-Decouple. Untuk pertama kita pelajari dulu metode Gauss-Seidel. Nah, Gauss-Seidel ini dinamai oleh ilmuwan Jerman Carl Friedrich Gauss dan Philipp Ludwig Seidel ya. Ini adalah metode iterasi untuk menyelesaikan persamaan linear dengan variabel yang tidak diketahui. Jadi nama ini berdasarkan nama belakang dari penemunya ya. Carl Friedrich Gauss dan Philipp Ludwig Seidel ya. Jadi kalau Anda menemukan metode bisa Anda namai dengan nama Anda sendiri ya, supaya diingat sepanjang masa. Oke, kita masuk ke contoh soal. Di sini saya gambarkan kembali ya. Misal ya, sebelum kita lihat datanya, apakah Anda bisa tahu tipe bassnya di bass 4 itu bass apa? Hanya melihat gambar, tanpa kita lihat datanya terlebih dahulu. Bisa ya, seharusnya bisa ya kalau bass 4. Rahmat, ini tipe bass apa? Betul, ini load bass ya. Kalau yang 5 sama ya, load bass. Nah, sisanya untuk bass 1, bass 2, bass 3 kita belum, bass 2 juga load bass ya. Nah, untuk bass 1 dan bass 3 kita belum tahu apakah dia PV bass atau dia swing atau slack bass. Yang pasti salah satunya adalah swing bass. Ya.
dan satunya adalah slack bus. Mari kita lihat. Nah, dari datanya kita lihat data saluran dulu ya. Data saluran ada R dan X-nya, dia sudah dalam bentuk PU ya. Berarti kita tidak usah lagi mencari nilai PU-nya. Kecuali kalau dia dalam ohm, kita harus tahu berapa nilai PU-nya. Paham ya? Jadi karena dia sudah dalam bentuk PU, kita tidak usah lagi cari per unitnya karena sudah ada. Oke? Jadi saluran 1 ke 2. Saluran 1, yang mana saluran 1 ke 2 ini ya? Saluran 1 ke 2 itu adalah 0,1. Saya tuliskan ya. Jadi Z12 berapa di situ? 0,1. Karena dia plus ya, kalau dia minus kita kurang ya. Jadi 0,1 ditambah 0,4 J 0,4 ya. Kemudian Z berapa lagi yang ada datanya? Coba bisa. Z14 berapa? Ditambah J 0,6. Kemudian berapa lagi? Z15 berapa? 0,05 tambah J 0,2. Kemudian berapa lagi? 23 berapa? 0,05 ditambah J 0,2. Kemudian Z24 0, tambah. Kemudian Z berapa lagi? 0,05. Oke. Setelah itu kita lihat data busnya. Nah, dari data busnya kita bisa lihat ya. Tidak diketahui nilai P, tidak diketahui nilai Q. Berarti berdasarkan data tadi ini. Nah, di sini kita lihat P dan Q dihitung ya. Berarti dia termasuk swing atau slack bus. Berarti kita bisa tahu bahwa bus 1 itu adalah swing. Swing atau slack bus ya. Kemudian bus 2 kita sudah bisa lihat dari gambar. Dia adalah load bus. Kemudian di bus 3, nah kita tidak tahu ya di bus 3 ini apa. Ternyata yang tidak diketahui adalah nilai Q-nya. Kita lihat tadi nilai Q-nya yang tidak diketahui. Nah, nilai Q yang dihitung ya, bisa kita lihat di sini. Nilai Q yang dihitungnya berarti dia adalah generator bus. Kemudian yang nomor 4 dan nomor 5 dia adalah load bus. Oke ya, paham ya sampai sini? Oke, ya sampai ada yang mau bertanya? Saya kira cukup jelas ya. Nah, kita masuk ke admitansi saluran. Tadi kan data saluran dia masih dalam bentuk Z. Kita mau ubah ke dalam bentuk admitansi karena yang kita mau cari adalah nilai matriks Y busnya. Sebelum kita masukkan ke matriks Y bus, kita harus tahu dulu berapa Y11, berapa Y12, 13, 14 dan seterusnya. Matriksnya di sini sampai 5 kali 5. Kenapa bisa dia 5 kali 5? Kira-kira kenapa? Betul, 5 bus. Ya, karena dia terdapat 5 bus. Kalau misalnya di sini sampai 10 bus, berarti matriksnya 10 kali 10. Paham ya? Kalau 5 masih bisa kita hitung manual, tapi kalau 10 saya tidak yakin. Kalian pasti harus menggunakan aplikasi, ya. Oke, jadi
sebelum kita masuk ke Y bus, kita harus tahu dulu isian dari matriksnya ini. Ya. Dari Y11, Y12, 13, 14 dan seterusnya. Nah, rumusnya Y apa? Rumusnya admitansi apa? Persen ibu. Oke, 1 per Z. Berarti Z ini, saya ini ya, Z12 berarti 1 dibagi dengan 0,1 ditambah J 0,4. Ada kalkulator? Boleh dicari menggunakan kalkulator ya. Kita cari bersama-sama. Jadi ini adalah 0,1 ditambah J 0,4. Ini hasilnya berapa? Kemudian siapa yang bisa ya, tuliskan nanti di atas papan. Y14 berarti 1 dibagi dengan, boleh nanti dijabarkan ya. Siapa yang bersedia menuliskan di atas? Dijabarkan kemudian hasilnya. Oke, siapa yang bersedia? Coba Rahmat. Yang Y12. Yes. Ya, karena angkanya sama, jadi hasilnya sama ya. Oke, saya tuliskan 1,176 dikurang J 4,705. Lanjut Y24. Oke. Sama dengan Z12. Kebetulan angkanya sama ya. 0,588 dikurang J 235. Kemudian Y35 sama dengan Y23 ya. Berarti 1,176 dikurang J 4,705. Oke. Terima kasih ya untuk yang sudah menyelesaikan ini. Kemudian kita masuk ke Y bus. Kita sudah dapatkan masing-masing lainnya ya. Y bus. Nah, untuk posisi angkanya Anda sudah tahu ya. Untuk Y11 ini Y busnya huruf besar Y-nya ya. Kalau di sini tadi masih huruf kecil ya. Nanti kita akan lihat perbedaannya. Y11, Y12, Y13, Y14, Y15. Kemudian yang di bawahnya berapa? Y21, Y22, Y23, Y24, Y25. Kemudian di sini Y31, Y32, Y33, Y34, sini Y35. Y41, Y42, Y43, Y44, Y45. Terakhir Y51, Y52, Y53, Y54, Y55. Ada 5 matriks, 5 kali 5 matriks ya. Saya ulangi, kenapa kita pakai matriks 5 kali 5? Karena terdapat 5 bus. Oke, betul ya. Jadi karena terdapat 5 bus, jadi matriksnya 5 kali 5. Sekarang kita isi ya. Y bus. Bagaimana cara mengisi Y busnya? Kita lihat. Untuk Y11 berarti lihat admitansi semua yang mengalir di bus 1. Kira-kira yang mana saja? Ada Y12, ada Y14 dan ada Y15.
itu ditambahkan semua. Ya. Jadi sebelum saya masuk ke sini, saya tuliskan di bawah ya. Jadi Y11 itu Y12 ditambah Y14 ditambah Y15. Coba dicari dulu ini. Berarti Y12 berapa? Saya kasih dalam kurung ya. 0,588 dikurang J 2,35 ditambah 0,392 dikurang J 1,568 ditambah 151,176 dikurang J 4,705. Ini hasilnya berapa? Sudah ada yang dapat? Silakan ditulis. Boleh di bawah HP-nya. Oke, semua sama ya. 2,156 dikurang J 8,623. Atau ada yang berbeda? Sama ya? Oke ya. Paham sampai sini? Paham sampai pembentukan Y-bus? Paham ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Kita sampai di pencarian di Y-bus ya. Untuk selanjutnya kita akan lanjutkan pekan depan di waktu dan jam yang sama. Ya. Saya kasih tugas sebelum kita akhiri pertemuan hari ini. Pertanyaannya, carilah tegangan pada tiap-tiap bus di gambar ini. Itu ya. Jadi kita cari tegangan pada tiap-tiap bus. Simpel memang, tapi mencarinya ya lumayan beberapa lembar ya. Oke. Sebelum saya akhiri juga, saya mau refleksi dulu, asesmen dulu kepada adik-adik. Saya ingin bertanya beberapa pertanyaan ya. Kira-kira kita kembali lagi tadi apa yang sudah saya jelaskan. Tiga tipe macam-macam bus itu apa saja? Siapa yang bisa? Oke, silakan. Pertama itu select bus, kedua itu generator bus, yang ketiga load bus. Oke, betul sekali. Dengan nama siapa? Alhamdulillah. Muhammad Bilal ya, betul sekali ya. Tiga tipe-tipe bus, swing bus atau select bus, kemudian PV bus, kemudian load bus. Oke. Kemudian satu pertanyaan lagi. Mengapa hanya pada sisi diagonal di sini yang bernilai positif, sisi selain diagonal bernilai negatif? Siapa yang bisa? Oke, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi menurut pendapat saya, kenapa bisa di bagian diagonal saja yang bernilai positif? Itu dikarenakan bagian diagonalnya itu sudah termasuk dari semua sistem penjumlahan daripada Y12, Y14 dan 15 yang berada di selain diagonalnya, Bu. Oke. Ya, terima kasih. Saya pikir cukup ya. Anda paham mengenai apa yang saya sampaikan hari ini. Tugasnya juga sudah ada. Saya juga sudah tadi memberikan asesmen. Kemudian sebelum saya akhiri, sebaiknya kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih atas kesempatan hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan. Terus semangat dan jangan pernah untuk berhenti belajar ya. Karena kita tidak tahu rintangan di depan seperti apa ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Demikian video pembelajaran dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.